Jumpa lagi teman-teman sekalian. Jadi saya di Rai Fitness Bandung dengan Bung Ade Rai. Ya. Terima kasih dok, udah datang. Bukan mau menggarami lautan, bukan. Ya. Tapi ini adalah latihan ini dari perspektif seorang orthopedic surgeon, ya, tentang ototnya. Jadi kita mau membahas tentang rear deltoid. Jadi deltoid bagian belakang. Bagian belakang ya dok. Nah, bagian belakang. Kenapa bagian belakang itu penting? Karena kebanyakan orang lebih berkembang depan atau samping. Betul. Ya, sehingga Yang lebih terlihat ya dok. Ya, lebih Yang terlihat. kelihatan. Nah, lama-lama bisa menyebabkan slouching. Jadi posisinya malah begini ke depan, ketarik. Ketika usia meningkat ya dok. Ya, jadi karena ketika usia meningkat. Jadi karena ketarik ke depan, ini justru menimbulkan imbalance dan ini yang salah satu penyebab dari impingement syndrome. Jadi apa itu? Ya dikatakanlah penjepitan sendi bahu, ya. Betul. Untuk kiat kita supaya jangan terjadi itu dan postur kita tidak bungkuk, kita memperhatikan rear deltoid bagian belakang, ya. Nah, latihannya itu sebenarnya kita melihat dulu secara anatomi itu dari origonya, asalnya di atas di sini di spine ini, terus dia ke samping ke tulang humerus ini. Jadi dia berjalan serat ototnya kira-kira 30 derajat. Sehingga latihan yang paling tepat adalah ini dibuka kira-kira 30 derajat supaya sesuai dengan tarikan ototnya, ya. Dan kita kembali ke fungsi dari otot ini, yaitu dia adalah ekstensi bahu, jadi tarik ke belakang, ya. Terus dilakukan juga eksternal rotasi. Jadi fungsi dia tuh narik, putar keluar, ya. Jadi, nah, waktu narik yang harus diperhatikan adalah jangan rapat ini. Kalau rapat, jadi kita lebih mengaktifkan latissimus dorsi kita. Jadi kita agak buka 30 derajat, tarik ke belakang, sudah sampai belakang, putar. Ya, nah pada saat otot muter ini, external rotator namanya, sebenarnya itu ada 3 otot yang bertanggung jawab, yaitu rear deltoid sendiri, kemudian infraspinatus, dan teres minor. Nah, bagaimana kita mengusahakan supaya rear deltoid ini lebih mayoritas? Yaitu tadi ya, dalam posisi 30 derajat. Karena teres minor dan infraspinatus lebih bekerja sesuai seratnya yang melintang ke atas. Itu pada saat tangan kita keangkat begini baru kita eksternal rotasi. Itu baru 2 otot itu lebih mayoritas. Tapi kalau waktu turun begini, itu otot yang lebih bertanggung jawab untuk gerakan eksternal rotasi adalah rear deltoid. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke. Mohon maaf, Ya, permisi. Jadi ditarik dulu. Kan kita mau meregang otot ini, jadi agak maju dulu, kemudian tarik ini sampai di belakang badan. Nah, ini baru ekstensinya. Eksternal rotasinya adalah ini. Nah, jadi dibuka. Jadi di sana yang betul-betul berasa. Jadi sekali lagi diulang, ekstensi, eksternal rotasi. Nah, itu dia. Demikian. Jadi tanggapan dari masternya nih. Buat teman-teman yang domisilinya di Bandung, Anda harus sadar bahwa Anda beruntung sekali. Kenapa? Karena Anda bisa latihan langsung dengan The Real Master. Anda pergi ke Rai Fitness Bandung, di sana ada The Real Master Ade Rai. Ya, Anda beruntung. Orang Jakarta aja nggak bisa begitu. Oke? Stay fit and strong, teman-teman. Bagus sekali dok. Justru sebenarnya di sini kalau menurut saya ini kebaikannya daripada dunia, mungkin dunia fitness itu sendiri ya dok ya. Ketika semakin banyak orang punya satu kreativitas untuk mencari istilahnya cara untuk menemukan, memaksimalkan. Jadi konsepnya dok kan kalau kita berbicara teman-teman sekalian, memaksimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Risiko, betul. Nah kebetulan kalau ketemunya sama Dr. Henry yang punya latar belakang di bidang ini sendiri. Jadi menyenangkan ketika ada satu hal gerakan tertentu yang mungkin bisa jadi tercipta baru. Nah kalau menurut saya pribadi, dok lebih kepada nanti paling tantangannya adalah lebih kepada pada saat kita melakukan hal tersebut, apakah gerakannya itu bisa dilakukan secara alami oleh orang bisa menikmatinya. Dalam arti karena kan yang paling sering terjadi adalah kadang-kadang jadi secara teoretis di buku itu kurang lebih seperti itu.
Tapi it's only sounds good in paper kalau orang Iya, bilang. pada saat dilakukan kok kayaknya nggak nyaman Nggak gitu. Nah, tapi kalau saya lihat dari apa yang tadi dilakukan oleh dokter, menurut saya bagus sekali. masih Salah bisa, ya? satu permasalahan daripada ketika kita latihan bahu bagian belakang atau yang dikenal dengan namanya posterior deltoid, Dok. Ya. Masalahnya itu adalah terjadinya kalau kita berbicara yang namanya ketika engage-nya si shoulder blade atau scapula itu, Ya, Dok. ya. Nah, jadi ketika kita engage-nya terlalu Naik, tinggi, ya, harus turun, nah ya. pada saat kita melakukan hal tersebut, otomatis, makanya tadi dokter bilang, wah keseringan orang melakukan latihan rear delts, Ya. tapi yang kena justru Trapezius. malah trapezius atau mid part of si Ya. traps tadi. Ya. Nah, karena terjadinya engagement di Gini, scapulanya. ya. Nah, makanya kenapa disebut dengan namanya shoulder pression. Ya. Nah, ketika terjadi shoulder pression, jadi shouldernya diturunin, Nah. lalu si latissimusnya di engage, Ya. gitu ditekan ke bawah. Ya. Jadi let pull down, let down gitu. Ya. Jadi turun ke bawah. Nah, pada saat itulah baru bisa Ya. kita merasakan si Nah, otot jadi bahu belakang ini. ada jembatan keledai sebenarnya saya Betul, juga betul, pakai. betul. SDSR. Oh, SD iya. itu shoulder depression, shoulder depression, betul. SR-nya itu scapular retraction. Betul, Jadi tarik betul. dulu scapulanya, Betul. jadi deketin gitu. Betul. Turun dan deketin. Jadi turunin, Iya. betul, Iya. tepat sekali, Dok. Jadi ketika sebenarnya kuncinya di sana. Iya. Jadi setelah kita udah melakukan hal tersebut, Dok, pada saat dokter lakuin itu ya udah berarti kita Iya. udah dapetin tuh Iya. semuanya. Iya. Dan mungkin tadi ibaratnya kayak dokter mau mengoptimalkan lagi. mengoptimalkan. Cuma memang tadi memang tantangannya ketika gerakannya seperti itu. Sebenarnya gerakan itu juga gerakan yang sifatnya rehabilitasi kan ya, Dok? Iya, ya? betul, Benar betul. nggak? Karena Betul. gerakan tersebut yang harus dilakukan oleh orang karena gerakannya tidak alami. Tidak alami, Nah, betul. jarang orang melakukan gerakan Iya. gerakan Iya, ini gitu. gerakan gini. Banyak Jadi orang ke makanya dalam kenapa malah. lemah, apalagi ketika banyak kejadian-kejadian seperti mereka melakukan gerakan yang salah, akhirnya terjadi cedera di rotator cuff. Nah, Rotator makanya cuff. kenapa akhirnya Iya. latihannya mesti Latihannya tadi. salah satu itu dah, ya, Betul. memang external rotasi. Betul. Jadi kalau menurut saya pribadi, Dok, kalau saya bilang saya terima kasih dapat masukan yang bagus sekali. Ini malah bisa jadi terutama kalau kita ngomongin teman-teman kita di komunitas kilo ya, Dok. Iya, kilo. Iya. Orang-orang Lebih tua ini bagus lagi bahaya. ya. Iya. Nah, jadi artinya dapetin rear delts-nya lagi, tapi di sisi lain gerakan ini ada gerakan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sehari-hari. Iya. Tapi Iya. kalau kita terus rajin melakukannya, otot akan beradaptasi, akhirnya menjadi kuat dan sesuai dengan pesannya dokter tadi bahwa tujuan daripada salah satu latihan beban bukan cuma sekedar akhirnya nanti ceritanya nih badannya jadi fit atau kelihatan bagus seperti Dr. Henry, tapi lebih kepada secara fungsinya. Fungsinya dipertahankan. Betul. Karena semua orang ingin usia lanjut. Betul. Tapi usia lanjut itu kalau Anda duduk di kursi roda tidak bisa buat apa-apa. Apa gunanya Anda usia lanjut? Betul. Demikian. Setuju, Dok. Bagus Saya rasa sekali, Dok. cukup, ya. Terima kasih atas masukannya. Ya, Terima kasih, terima kasih. teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.